apalagi dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar, bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ja'alana Allah min ahli ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah di dalam diri kita, senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di video ini saya tidak akan menghukumi bagaimana Pak Quraisy Shihab itu. Bagaimana Pak Quraisy Shihab dengan ucapan-ucapan beliau yang seperti itu. Akan tetapi saya hanya mengingatkan bahwasanya ucapan yang seperti itu, kalau dimasukkan di dalam bab akidah, bab tauhid, maka itu perkara yang bahaya. Tetapi kalau arahan beliau yang seperti itu dimasukkan, diterapkan di dalam bab furu'iyah, bab fikih, maka itu adalah sangat-sangat bagus. Contohnya misalkan ada orang kunut, ada orang tidak kunut, kita toleransi. Mungkin saja dia yang benar, yang tidak kunut. Kita yang kunut meyakini bahwasanya kunut itu adalah sunnah. Akan tetapi mungkin saja yang tidak kunut yang benar. Begitu juga yang tidak kunut meyakini bahwasanya kunut itu tidak sunnah. Tetapi mungkin saja yang kunut yang benar. Jadi kalau toleransi di dalam bab furu'iyah itu sangat-sangat bagus. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Quraisy Shihab itu kalau diterapkan di dalam bab furu'iyah, bab fikih, bab hukum, maka itu sangat-sangat bagus untuk menjunjung tinggi suatu perdamaian. Tetapi kalau dimasukkan di dalam bab akidah, lintas agama, ini yang akan menjadi masalah. Wallahu a'lam, saya tidak mengerti bagaimana kok bisa seorang Pak Quraisy Shihab mengatakan seperti itu. Entah saya yang salah paham ataupun bagaimana, wallahu a'lam. Yang pada intinya perkataan seperti itu tuh bahaya. Apalagi kalau orang-orang yang mendengarkan perkataan beliau itu memahami bahwasanya agama Islam belum tentu benar, agama yang lain belum tentu salah. Kalau memang begitu pemikirannya, rusak agama ini, rusak keimanan kita. Keimanan itu boleh lemah tetapi tidak boleh keliru. Kalau kita meyakini bahwasanya agama Islam 99% kemungkinan benar dan agama lain kemungkinan benarnya itu 1%, maka nggak diterima iman seperti ini. Karena perkara ini sudah jelas gitu. Bukan Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan perkara ini. Allah sudah jelaskan, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Dalam ayat lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, sekali-kali tidak akan pernah diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Falan yuqbal, sekali-kali tidak akan diterima. Pakai lan. Lan itu nafi lil istiqbal, maknanya tidak akan sama sekali di dunia maupun di akhirat. Adapun mengenai ayat yang dibawakan oleh Pak Quraisy Shihab, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kejelasan agama mana yang benar dan agama mana yang sesat. Lebih jelasnya kita simak penjelasan di dalam kitab tafsir Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Ini kita ambilkan keterangan di dalam kitab Tafsiru Hada'iqir Rawh wal Raihan fi Ruwabi Ulumil Quran Syekh Muhammad Amin Al-Harari, yaitu mengenai ayat yang dibawakan oleh Bapak Quraisy Shihab itu. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Jadi makna yang sebenarnya itu bagaimana? Maka dijelaskan di sini mulai pojok paling atas. Summa amarahu subhanahu ayyukhbirahum bi annahum ala dhalalatin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi SAW untuk memberitahu kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka itu di atas kesesatan, mereka itu sesat. Jadi justru ayat tersebut adalah menunjukkan bahwasanya orang-orang yang musyrik itu adalah orang-orang yang sesat gitu. Sehingga sangat jauh ketika ayat tersebut digunakan untuk menyatakan bahwasanya mungkin saja nanti yang benar itu adalah agama selain Islam, dan agama Islam juga belum tentu benar dan sebagainya. Lakin ala wajhil insafi fil hujjah, akan tetapi dengan cara menengah, dengan cara moderat di dalam berhujjah. Al-insaf fil hujjah ini maksudnya, jadi tidak langsung mengatakan kamu ini syirik, kamu ini kafir. Nanti orang itu nggak tertarik dengan Islam. Akan tetapi hujahnya itu hujahnya orang Islam, yaitu dengan al-insaf fil hujjah. Menengah di dalam hujahnya. Maknanya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ada dua orang bertikai, si A dan si B. Engkel-engkelan, nggak selesai-selesai. Kemudian si A, yang mana si A ini yakin bahwasanya dia itu benar. Kemudian dia mengatakan, ya sudahlah kalau begini. Nanti kita lihat di akhirat siapa di antara kita yang benar. Itu namanya al-insaf fil hujjah. Ba'dama sabaqa takriru man huwa 'alal huda wa man huwa 'alal dhalalah. Jadi al-insaf fil hujjahnya itu setelah ada ketetapan siapa sebenarnya yang di atas petunjuk dan siapa yang di atas kesesatan, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi sudah jelas sebenarnya siapa yang benar, yaitu baginda Nabi SAW dan pengikutnya, dan siapa yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak mau ikut Nabi dan orang-orang yang sama seperti mereka. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ay ana wa man ittaba'ni, yaitu saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Aw iyyakum, ataukah diri kalian, atafun alasmi inna. Iyyakum itu ngatop kepada isimnya inna, yaitu nahnu, itu kami. La'ala hudan, sungguh berada di atas petunjuk, minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, au fi dhalalim mubin, ataukah di dalam kesesatan yang nyata. Ay bayyinin wadihin, yaitu jelas dan jelas. Maknanya ma nahnu wa antum ala amrin wahid. Kita ini tidak berada di dalam satu urusan yang sama. Kita ini beda gitu. Bal ahadul fariqaini muhtadin wal akharu dhalun. Bahkan salah satu di antara dua kelompok, yaitu orang Islam dan orang-orang musyrik, salah satu di antaranya ada yang mendapatkan petunjuk dan yang lainnya itu adalah sesat. Kemudian selanjutnya yang terpenting, wahada laisa ala tariqi syakki. Nah, hujjah seperti ini, yaitu al-insaf fil hujjah tadi itu, tidak menunjukkan bahwasanya ada keraguan di dalamnya, meragukan kebenaran Islam, tidak. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu belum memberikan kejelasan siapa sih sebenarnya yang benar, siapa sih sebenarnya yang di atas petunjuk, siapa sih sebenarnya yang berada di atas kesesatan. Bukan begitu. Semua itu sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Bal ala jihatil ilzami wal insafi fil hijaj. Akan tetapi ini adalah suatu bentuk penetapan dan hujah-hujah yang moderat, hujah-hujah yang menengah gitu. Kama yaqulul qailu, sebagaimana seseorang mengatakan, ahaduna kadzibun, salah satu di antara kita ini adalah orang yang berbohong. Wa huwa ya'lamu annahu shadiqun, sedangkan dia yakin, sedangkan dia tahu atau yakin bahwasanya dia ini adalah orang yang benar, orang yang jujur. Wa sahibuhu kadzibun, sedangkan temannya itu adalah orang yang bohong. Dia tahu dia jujur dan dia tahu bahwasanya temannya itu bohong. Tapi dia tidak langsung memvonis temannya itu bohong. Dia mengatakan, ya, di antara kita ini ada yang bohong.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على الهدى ومن خالفه في ضلال. Maka baginda Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti baginda Nabi SAW itu berada di dalam petunjuk, dan orang-orang yang menyelisihi baginda Nabi SAW itu berada di dalam kesesatan. فَكَذَّبَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَرِّحَ بِالتَّكْذِيبِ. Kemudian baginda Nabi SAW mendustakan mereka tanpa beliau menjelaskan pendustaan beliau itu. Jadi maksudnya baginda Nabi SAW mendustakan mereka, orang-orang musyrik, tetapi beliau tidak menyampaikan pendustaannya itu secara langsung. Jadi maknanya beliau mendustakan orang-orang musyrik secara tidak langsung. Wallahu alam. Itulah makna daripada al-insafu fil hujjah.